Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila arwahi jami'i ahli kubur min abaina wa ummahatina wa jaddi wa ajdadina wa khali khaladatina wa li masyayikhina wa li arwahi jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat li qada'i hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah yassir umurana umuruddin wa dunya wal akhirah hajatid dunya fil maisarah wa hajatil akhirah fil maghfirah wa hassil maqasidana syai'ul lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, bunyai, wa nakhusu bidzikri, pimpinan dari RSUD Kanjuruhan yang sangat kita muliakan, jajaran pengurus takmir Masjid Ar-Raudhah RSUD Kanjuruhan yang sangat kita hormati, tidak lupa kepada seluruh jamaah yang hadir, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa melaksanakan salah satu keistiqomahan kita bersama, yaitu tholabul ilmi. Mudah-mudahan kegiatan kita, duduk-duduk kita, iktikaf kita ini dicatat sebagai amal yang baik dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting, mudah-mudahan dengan adanya tholabul ilmi, hati kita ini selalu dijadikan hati yang hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena idza madha 'alal mu'min arba'una sabahan wa lam yujalisul ulama qasa qalbuhu wa jasara 'alal kabair. Kalau ada orang mukmin kok dia itu sudah tidak mau lagi bertolabul ilmi, tidak pernah lagi mendengarkan kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis-hadisnya Kanjeng Nabi, tidak pernah mendengarkan dawuh-dawuh para alim, para ulama, para masyayikh, maka ini bisa menjadikan qasa qalbuhu, hatinya ini mati. Orang kalau sudah hatinya mati itu bahaya sudah. Sulit untuk bisa diajak pada kebaikan. Dan sulit untuk bisa menerima sebuah kebenaran. Soalnya atine mati. Orang kalau sudah hatinya mati, maka pandangan-pandangan kasih sayang, pandangan rahmat, pandangan apapun itu sudah hilang. Hilang sudah. Empati atau apapun itu sudah hilang. Karena hatinya sudah mati. Salah satu penyebabnya orang yang hatinya mati itu karena memang dia tidak pernah atau dalam kondisi yang cukup lama tidak mendengarkan, tidak pernah terdengar kalam-kalamnya Allah, hadis-hadis Kanjeng Nabi atau dawuh-dawuh para alim, para ulama. Ini yang menyebabkan hatinya keras, hatinya mati. Nah, dan yang lebih parah lagi adalah wajasaro alal kabair. Dia akan mudah untuk
terjerumus pada kemaksiatan. Orang kalau hatinya sudah mati, itu berarti dia akan mudah, enteng lek ngelakoni maksiat. Bahkan yang dilakukan itu masuk kategori dosa besar. Dia sudah ringan sekali sudah. Ninggal sholat wis ganok getune blas. Gak sedekah ya tenang-tenang saja. Punya uang banyak, ndak mengeluarkan zakatnya, dia juga tenang-tenang saja. Kenapa? Karena hatinya sudah mati itu, maka dia akan sangat mudah melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan, bahkan dia akan mudah sekali melaksanakan dosa walaupun itu masuk kategori dosa besar. Naudzubillah. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan kita seperti ini, tholabul ilmi bareng-bareng, yang di sini didengarkan kalam-kalame Gusti Allah, di sini didengarkan hadis-hadisnya Kanjeng Nabi, di sini kita juga mengkaji bersama-sama dawuh-dawuh para alim, para ulama. Mudah-mudahan hati-hati kita ini diberikan hati yang hidup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah sekali untuk bisa diajak pada kebaikan-kebaikan, mudah untuk bisa diajak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga andekan ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, mudah-mudahan itu semuanya bisa diampuni dan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kita itu hidup di dunia, maka otomatis kita itu tidak mungkin lepas dari urusan dunia. Awake dhewe iki urip di donya, kan ngoten lho. Maka tidak bisa lepas awake dhewe iki urusan donya iki gak iso lepas. Soalnya uripe di donya. Nah, tapi yang kita takutkan itu adalah ketika kita hidup di dunia dan membutuhkan memang hubungan dengan dunia, ojo sampai kedonyan. Ini yang bahaya. Ojo sampai kedonyan. Allah Subhanahu wa taala ini membagi dunia itu menjadi 3 bagian. Dunia itu dibagi 3 oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ajzain. Wa juz'un lil mu'min, wa juz'un lil munafikin, wa juz'un lil kafirin. Dibagi 3 oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian pertama dunia ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan orang-orang mukmin. Nanti kita bisa mengkoreksi diri kita masing-masing, kita kira-kira kita itu masuk kategori yang mana kira-kira. Jadi bagian yang pertama dari dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada golongan orang-orang mukmin. Wa juz'un lil munafikin, dan bagian yang kedua ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang munafik. Dunia yang kedua ini diberikan oleh Allah kepada orang-orang munafik. Wa juz'un lil kafirin, dan bagian yang ketiga yang terakhir ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir. Jadi tidak menutup kemungkinan apapun agamanya itu dalam urusan dunia bisa jadi sukses. Kadang yang mukmin ini biasa-biasa, yang kafir ini dunianya luar biasa, kan banyak. Jangan heran, memang itu dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu untuk orang-orang mukmin, bagian kedua untuk orang-orang munafik, bagian ketiga adalah untuk orang-orang kafir. Tapi ketika dunia itu di tangan mereka-mereka ini, maka fungsinya akan berbeda. Fungsinya akan berbeda.
Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dunia itu, mengamanahkan dunia itu kepada orang-orang mukmin, maka fal mu'minu yatazawwadu, maka fungsi dunia ini akan menjadi bekal, akan menjadi napa niki sangu. Ketika dunia ini di tangan orang-orang mukmin, maka fungsi dunia ini akan menjadi bekal, bekal dia untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan menjadi sebuah fasilitas untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang-orang mukmin itu ketika ditanya, Mas, sampean kok sugih teman? Terus dia tanya ulang, sampean kok iso ngarani aku sugih? Iya Mas, sampean iko duwe, iko tek sampean, iko. Montor ono, iko ono. Maka orang mukmin tidak terlena dengan itu. Kenapa demikian? Karena yang ditoding-toding iku mang ternyata kalau kita meninggal semuanya ditinggalkan. Iko tek sampean. Ternyata mati plek, sing dituding iko lho, kan sing digawa blas. Maka orang mukmin itu akan memfungsikan dunia ini sebagai bekal dia. Artinya apa? Apa yang dia miliki selalu dia gunakan di jalan Allah. Segera menyegerakan untuk digunakan di jalan Allah. Artinya apa? Yang dia miliki adalah yang pernah diamal jariyahkan, yang dia miliki yang pernah disodakohkan, yang dia miliki yang pernah digunakan untuk yatim piatu, fakir miskin, untuk pendidikan anaknya, ini yang diyakini dia untuk bisa menjadi bekal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dunia bagi orang-orang mukmin seperti itu. Jadi sudah tidak tergiur lagi. Sudah tidak tergiur lagi dengan yang dituding-tuding tadi itu. Nah, tapi kalau dunia itu diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang munafik, siapa orang-orang munafik itu? Maka fungsi dunia ini akan menjadi yatazayyanu, sebuah perhiasan saja, sebuah kebanggaan saja dunia ini bagi orang-orang munafik. Ibu-ibu lek pakai perhiasan-perhiasan itu kan kepinginnya dipamerkan, ya toh? Kepinginnya kan dilihat orang, kepinginnya itu. Ini dunia kalau masuknya pada kategori orang-orang munafik akan seperti itu. Dia akan terlena dengan apa yang ada. Sing dituding iku mang dia terlena dengan situ. Oh ya bener, iko tekku anjen, iko tekku. Dia tidak berpikir lagi bahwa semua yang dituding-tuding itu bakal ditinggal. No, dia tidak berpikir itu. Pokok yang ada itu bisa menjadikan dia bangga. Padahal nanti ketika dia masuk pada alam akhirat, semuanya itu tidak ada nilainya sudah. Karena tidak ada bekalnya, cukup berhenti di dunia saja. Itu bagi orang-orang munafik seperti itu. Tapi dia bangga dengan itu. Dielem wong bangga. Itu orang-orang masih terlena dengan itu. Pengen diakui keberadaannya, pengen dihormati, pengen disanjung, pengen di segalanya sudah. Oleh gak dihormati, sik krasa mangkel dan macam-macam. Nah ini dunia bagi orang-orang munafik seperti itu. Maka dia tidak ada rasa perjuangannya, tidak ada. Dia hanya tebar pesona saja. Dia butuhnya pengakuan dari yang lain bahwa dia memang benar-benar punya dunia. Lain lagi dengan dunia yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang kafir. Dunia yang diamanahkan oleh Allah kepada orang-orang kafir, maka fungsinya adalah yatamat tahu, sarana dia untuk bersenang-senang saja. Jadi dia menikmati dunia saja, sudah menikmati. Jadi tidak ada nilai ibadahnya sama sekali sudah.
andaikan ada nilai ibadahnya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Allah. Jadi dunia hanya untuk kesenangan dia saja sudah. Nah, kira-kira posisi kita di mana dari ketiganya itu? Ternyata posisi kita itu ada di antara dua. Ini tipis sekali. Ono kalane donya iki awake dhewe gawe sangu, ya ono kalane awake dhewe iki donya iki ya digawe perhiasan. Di sini kalau kita tidak berhati-hati betul, maka akan cenderung pada munafik tadi itu. Oleh karena itu, mestine kalau dunia itu diamanahkan kepada orang-orang mukmin, maka dia semakin kaya akan semakin dermawan. Semakin sukses akan semakin ringan tangan untuk membantu sesama. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa sesungguhnya dunia yang dimiliki adalah dunia yang pernah dia tasarrufkan. Yang pernah dia tasarrufkan. Jadi untuk sangune dheke ngadep dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita itu nyata itu di kampung itu, orang-orang dulu itu kan orang-orang yang gigih dalam mencari dunia, itu gigih orang dulu itu, sampai dia punya sawah itu banyak, wis lek nang sawah sampai ora ruh waktu wis orang dulu itu. Maka usianya itu sepuh-sepuh tapi tenaganya itu masih kuat-kuat. Kenapa? Karena dia olahraganya luar biasa, geraknya itu luar biasa. Nah, ketika ditanya seperti ini, Mbah, dunyane pun kathah, monggo mbok ditempilno titik apa 2 galengan apa 3 galengan digawe daftar haji. Lek gak haji ya umroh ta apa ngono. Ternyata apa jawabnya? Tasik nggih. Kadose kula niki tasik dereng cekap, niki kula ngira-ngirakaken anak-anak kula. Lah ngono. Berarti golek donya akeh ngira-ngirakno anak-anake sampai dia lupa bahwa dia itu butuh bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Nah, ya lek pas tepak anak-anaknya itu pas genah-genah no ya alhamdulillah ya. Lek pas gak genah-genah no, pas kopler no ya. Tinggal mati arek anake 5, arek 1 oleh 5 hektaran. Hasil jerih payahe wong tua, gegere wong tuane sampai bengkong, kulite sampai gosong, sampai nunda gak gelem haji gara-gara ngira-ngirakno anak-anake. Nah, dadakno wayahe slametane bapakne, anake sing nomor 1 muni, "Ayo Dik, urunan Dik, iki dilungkas slametane bapak." Beleh sapi 2 jutaan piro arek 1 apa 3 jutaan ngono. Jare adik nih, "Aduh Mas, aku tas nutup bank iki wis entek akeh sembarang kalir wis. Entek winginane wis ojo sapi Kang, tuku wedhus ae lho." Jare anak sing nomor 3, "Waduh, anakku tas metu teko sekolahan saiki daftar sekolah ngene-ngene entek akeh wis ojo wedhus wis. PT ae lah. Akhirnya sampai ke bawah, sing paling ragil muni, "Aduh awak dhewe butuh ya akeh iki wis tak tas bangun ngene entek kabeh ya apa wis endok ae wis." Nah, sigar dadi bapake oleh ninggali donya saarat-arat, wayahe slametane dadakno dibeleno ndok sigar 4. Nah, itu kan ya. Yang rugi siapa kalau sudah seperti itu? Yang rugi siapa? Ya sing ninggali rugi.
Kenapa? Ketika dia masih hidup, dia tidak memikirkan bekal dia. Tidak memikirkan dia. Coba dicantolno ketika hidup. Cantolno nanggene musola, cantolno nanggene masjid, cantolno nanggene pondok pesantren, cantolno nanggene yatim piatu, fakir miskin, semuanya dipedulikan. Nah, dia ya panen sudah. Lek sing ngono iku wis awake gak panen, sing panen anake keblek pisan. Ya prei sudah, selesai sudah. Maka mari kita memposisikan kalau memang kita itu diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa taala dunia yang ada dalam diri kita, ayo kita bisa mengusahakan supaya itu bisa menjadi fasilitas untuk kita bisa jauh lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sapiro ae duwene awake dhewe urusan donya itu mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya itu, kuncinya barokah tadi itu. Yang terakhir, ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, ini Kanjeng Nabi ini diperlihatkan adanya tulisan. Adanya tulisan. Tulisan itu tertera di pintu surga. Tulisan itu tertera di pintu surga. Bagaimana tulisannya? Ra'aitu maktuban ala babil jannah. Aku melihat adanya tulisan di pintu surga. Apa tulisannya itu? Anti muharramatun. Surga itu diharamkan. Anti muharramatun. Surga itu diharamkan. Kepada siapa? Ala kulli bakhilin. Bagi setiap orang-orang yang bakhil. Medit iki. Jadi wong medit itu gak iso mlebu swarga. Nah iya. Enten ta zaman saiki wong medit itu. Ya wakeh ya. Golek uang sing gelem peduli orang lain itu lambat laun ini sedikit. Orang sekarang itu mohon maaf itu lebih banyak mementingkan dirinya sendiri. Untuk punya kepedulian sosial yang tinggi itu sekarang tambah surut. Dengan adanya geliat ekonomi, geliat kemajuan apapun itu, golek wong sing peduli sepadane itu tambah angel. Sing akeh iku wong padha mentingno uripe dhewe. Surga itu haram bagi orang yang bakhil. Jenengan semra bakhil. Bakhil niku cacake medhit. Nah, cacake sadulur niki kandung. Sadulur kandung. Mbarepe jenenge bakhil, adikne jenenge medhit. Bedane napa? Jenengan kula kandhani bedane. Engko awake dhewe iki termasuk sing ndi? Apa termasuk sing bakhil apa termasuk sing medhit? Lek medhit jenengan nandur gabah, nandur pari, panen bathi. Ya mbuh 5 juta apa 6 juta tapi bathi ngeten lho. Mari ngono ana panitia santunan utawa panitia pembangunan masjid, ana panitia napa mawon mlebu nang omahe jenengan orang ngekei iku jenenge medhit. Jenengan orang ngekei iku jenenge medhit. Mbuh alasan apa wis? Alasan sembarang kali pokoknya kok ternyata ujung-ujungnya orang gelem ngekei. Niku medhit. Lek bakhil lho niki. Lek bakhil niku paribasane nuwun sewu jenengan dadi bendaharane takmir masjid saumpamane. Jenengan dadi bendaharane takmir masjid. Otomatis nyekel dhuwit mboten? Nyekel dhuwit. Tapi dhuwit jenengan apa sanes? Sanes. Duduk dhuwit jenengan tapi jenengan kemilian. Kongon ngetokno urusan masjid, wah ngeli masalah. Lho, padahal duduk dhuwite dhewe tapi digang kok ngetokno iku emane masalah, ngalah-ngalahi duwike dhewe iku jenenge bakhil, ngeten lho. Wong duwike wong kate ngetokno lu angel apa meneh duwike dhewe. Lha mulane bakhil niku cacakne, ngeten lho.
Sakjane ditokno kan gak ono rugine wong dudu duweke dhewe. Ayo untuk kepentingan apa? Bersama. Ayo wis ono dhuwit iki lho. Anyen dhuwit wong akeh, ya ayo. Dan dibrolno wis. Nah itu. Soalnya apa? Pancen dudu duweke dhewe. Lek medit mang sik lumrah lek jenengan eman soalnya lek ditokno awake dhewe sing kalong. Iku medit. Lek bakhil wong ngeru dudu duweke dhewe. Ngetokno kok wangel kemilian iku jenenge bakhil. Ngono iku ora iso mlebu swarga. Sing nomor 3, sing nomor 2. Sing gak iso mlebu swarga anti muharramatun ala kulli bakhilin wa akin. Apa wa akin itu? Ana anak sing wani wong tuwa. Ini gak bisa masuk surga. Wis jengkulit kaya apa bathuk sampai ngapal lah. Bathuk sampai ireng melentes. Ternyata wong tuane kok sampai ketelarak-telarak, wong tuane ora ono sing ngreken, selesai sudah. Selesai. Dia tidak akan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Kanjeng Nabi bilang begini, sungguh sangat rugi bagi anak yang sudah diberi kesempatan untuk bisa hidup bersama orang tua, tapi ternyata anak itu tidak bisa masuk surga. Iku rugi-rugine anak. Wong surga wis ana ndek ngarepe kok ora iso mlebu swarga. Berarti kan rugi. Kenapa kok rugi? Soale ora direken swargane iku, ora diurusi, ora tau diinceng. Nah, senengane disambati tok ae. Ya, teko-tekone munine ngene. Bu, kapan didum? Ngono ta iku. Ngare sumpeke wong tuwa tok ae, Enak arek ngono iku anak-anak sing kaya ngono iku ora iso mlebu swarga. Sing nomor 3 inggih menika wanamamin. Apa wanamamin itu? Wong sing ketika hidup di dunia senengane adol omong utawa adu fitnah. Ngoten lho. Niki biasa wong lanang napa wong wedok niki biasa iki. Sing senengane akeh omonge ngeten iki lho, senenge adu-adu rasan-rasan barang ngeten iki lho. Wong lanang nggih, wong lanang ketularan wong wedok niki lah niki. Nah niki senengane adu-adu niku mboten saged mlebu swarga. Amal sebanyak apapun ketika dia sudah di akhirat siap masuk surga, karena ketika di dunia banyak sekali yang didolimi gara-gara fitnahnya, gara-gara adu dombanya, maka dia akan menuntut satu persatu sehingga dia kehilangan pahalanya dan diganti dengan dosa orang-orang yang pernah didoliminya, sehingga dia tidak bisa masuk surga, masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari semuanya iku wis duwene sepiro ae wis ayo lek iso kepedulian sosial sing paribasane kok gak duwe dhuwit, sedekah gak kudu karo dhuwit. Petuk koncone iso ngguyu ngono ae wis masuk sedekah. Petuk koncone wajahe ajer ngono ae ora merengut ae iku wis dadi sedekah. Ojo medit-medit. Muga-muga semua yang kita punya bisa menjadi fasilitas kita untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi ma a'taitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al yaumana hadza yauman mubarakah awwalahu salahan wa awsatahu falahan wa akhirahu najahan wa afan wa itqam minan nar. Allahumma ja'al majlisana hadza majlisan mubarakah wa fihi sakinah wa fi darul falah wa darus sa'adah wa darul istiqamah
birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.